Alhamdulillah bacaan istighosah sampun kita laksanakan. Mugi sedaya mawon kang derek maos mendapatkan keutamaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita lanjut ke bacaan kitab Risalah Al-Sunnah halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidul musannif rahimahullah ta'ala. Al-mizanus sani utawi timbangan kang kaping pindho, ukuran yang kedua. Jadi bid'ah itu ana ukurane. Jadi keangger semua dilakukan bid'ah. Tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah. Yasinan bukan, ada timbangan, ada ukuran. Karena bid'ah itu ada yang wajib. Imam atau Syekh Ibnu Abdus Salam itu membagi bid'ah itu ada bid'ah wajib, misalnya belajar ilmu nahwu, belajar tafsir ilmu Al-Quran, Bukhari itu dipelajari, itu bid'ah tapi wajib. Ada bid'ah yang haram, misalnya madhab Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, itu haram. Ada bid'ah yang sunnah, misalnya membangun pesantren, madrasah, dan amal-amal baik yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ini bid'ah sing sunnah. Bid'ah yang sunnah itu adalah mengadakan maulid, mendoakan orang meninggal, ya, terus pengajian rutinan, itu sebenarnya bid'ah rutinan. Cuman kan Nabi kalau rutinan, tapi kurang api. Jadi ini sunnah. Ya, ada bid'ah yang makruh, misalnya menghiasi masjid secara berlebihan. Ya, jadi masjid itu buat api, dihiasi, tembok itu dihiasi dengan taman, tembang-tembang di rumah masjid, terus pajang fotonya artis-artis misalnya. Itu makruh malah, ya makruh kalau berlebihan lah pokoknya. Nah, dan ada bid'ah yang mubah. Contohnya bid'ah mubah itu apa? Salaman setelah sholat, ya. Dan kita sering kadang-kadang setelah saya sholat, assalamualaikum, kemudian salaman dengan kanan kiri, depan belakang. Ini namanya bid'ah yang mubah. Jadi kan ada doa melbu neraka, salaman melbu neraka itu. Ya. Selesai sholat enggak apa-apa. Ya enggak boleh itu ketika sedang sholat salaman. Tahu ya? Kalau setelah sholat jangan salaman, WA, kadang-kadang gitu ya. HP-nya tidak HP, ketika sholat itu tidak sadar dan pasang. Berbunyi ketika sholat kok berbunyi, soalnya lagi gak di off. Wah, itu ketika assalamualaikum, langsung gak usah salaman, buka HP, gak apa-apa, buka WA. Kebetulan saya itu bojone, wah ini tulis Kapolda. Kalau mana itu jenengan istri ini dengan hati Kapolda, kepala polisi dapur. Wah ini kan jangan dijawab kalau jatah ya jadi malah langsung harus tak ngobrol salaman gak direken segera jawab di WA Kapolda. Jadi gitu, ada ukurannya. Ya. Iku
Al-mizanus tsani iku iktibaru qawaidil a'immati, milang-milangi pira-pira kaidah para imam wasalafil ummati lan ulama salafe umat al-amilina kang padha nglakoni kabeh sapa a'immah wassalaf bitori sunnati kelawan dalane sunnah. Fama maka utawi perkara khalafaha kang bedani nyulayani apa ma ing qawaid bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah fala ibrota moko ora ana ibarat iku maujud bihi kelawan ma. Artinya kalau seluruh imam, seluruh ulama salaf itu berselisih, artinya tidak setuju dengan satu amal, maka tidak ada ibarat. Artinya ini bisa jadi adalah bid'ah karena semua ulama sepakat tidak benarnya. Ya. Wana utawi perkara wafako kang nyocoki apa ma usulahu ing pira-pira dasare a'immah bahwa moko utawi ma iku hakun perkara kang hak wa ini talafu senajan berbeda sapa a'immah bihi ing dalem ma far'an ing dalem segi cabange wa aslan lan pokoke. Tetapi ketika ada perkara yang sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan syariat, maka itu dianggap perkara yang benar walaupun para imam berselisih baik dari sisi cabang maupun usulnya. Contoh misalnya qunut subuh itu tidak bisa dikatakan bid'ah seluruhnya. Kenapa? Karena mungkin ada imam yang tidak qunut, tapi ada imam yang qunut, kayak Imam Syafi'i qunut, tapi Imam Hanafi mungkin tidak qunut, maka tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah bid'ah. Ya, tidak bisa, karena masih imam memang berselisih. Jadi ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Jadi satu perkara kalau masih ada yang mengamalkan, walaupun yang lain tidak mengamalkan, itu tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Kecuali kalau semuanya itu tidak mengamalkan dan ini memang salah, maka ini yang bisa disebut dengan bid'ah. Ya. Fakulun mongko utawi saben-saben iku yang baru manut apa kulun aslahu ing pokoke kulun wa dalilahu lan dalile kulun. Lan dalile kulun. Semuanya itu mengikuti pokok dan dalilnya. Kadang-kadang orang-orang Wahabi Salafi itu mesti bertanya mana dalilnya. Oke, mana dalilnya? Tetapi ketika ditunjukkan dalil dan semua amalan itu sebenarnya ada dalilnya, tahlilan itu ya dalil, wulutan ya dalil. Jadi kita kesimpulan ternyata orang tidak tahu dalilnya beda antara tidak tahu dalil dan tidak ngerti dalil, itu beda. Semua amaliyah wong NU itu semuanya ada dalilnya, gak mungkin kalau dalil. Cuma ketika ditunjukkan dalil kitab mungkin ditumpuk sampai 3 meter, mereka tetap tidak mau menerima.
mengikut kepada pokok dan dalilnya. Wakot wakoalan teman-teman tumibo, teman-teman terjadi min qawaidihim saking kira-kira qaidai para imam. Apa annama sule perkara amilah kang ngamalaken bihi kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf wa tabi'ahu lan manut atau ikut ing salaf sapa al-khalafu ulama ya kholak ulama kang keri iku layasiku ora sah apa ayyakuna yen to ana apa ana iku bid'atan diarani bid'ah wala madmuman lan ora tercela. Artinya apa yang diamalkan oleh beberapa ulama salaf walaupun tidak semuanya dan diikuti oleh ulama zaman sekarang, maka itu tidak bisa, amalan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah tercela. Koyok khol, koyok tahlilan, maulidan, tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang mengerjakan dari kalangan ulama, bahkan ulama-ulama kuno zaman dulu. Awake dhewe nek nuruti apa ya, nuruti omongane tonggo-tonggo sing dididik kita itu pasti kesel. Sing enak ya kaya Gus Dur wae. Gus Dur itu jangankan dibid'ahkan, dikafirkan itu tenang Gus Dur. Gara-gara Gus Dur ini senang silaturahmi kepada bukan hanya kepada orang-orang muslim kan, kepada orang non muslim juga Gus Dur itu rajin silaturahmi. Gara-gara silaturahmi rajin menjalin hubungan dengan kaum non muslim itu Gus Dur santai diarani kafir. Gus Dur dilapori, Gus jenengan dikafiraken sama si fulan. Alah gampang aku dikafirno meneh maca syahadat maneh kita orang. Terus lebih parah lagi. Ini betul itu terjadi. Untuk dikatakan buta mata, buta hati. Itu betul ada yang mengatakan begitu. Bahkan memvonis Gus Dur itu gak mlebu swarga. Gus Dur itu mlebu neraka. Kayak dia punya orang dalam saja urusan sebenarnya. Itu betul ada yang mengatakan begitu. Saya tidak heran ditentang seperti itu. Tapi semakin betul dibenci oleh satu kelompok, semakin dicintai oleh kelompok yang lain. Saking dihormati dan disayanginya Gus Dur itu, beberapa pendeta yang ketika takziah Gus Dur beberapa hari setelah Gus Dur sedo itu, ada beberapa pendeta itu ngobrol di depan pondok kecil. Pendeta itu ngobrol. Yang muda itu ngomong, saya dengar ada kelompok Islam yang mengkafirkan Gus Dur. Karena dia kafir sebenarnya. Ada kelompok yang mengkafirkan Gus Dur. Bahkan Gus Dur itu katanya nggak masuk surga, Gus Dur pasti masuk neraka karena kafir. Jadi ini pendeta yang paling sepuh. Ya ngedem-ngedem lah, sudahlah teman-teman, nggak usah sedih, nggak usah gelisah. Gus Dur itu saudara kita, Gus Dur itu sahabat kita. Nanti kalau Gus Dur ditolak masuk surganya umat Islam, kita ajak Gus Dur masuk surga kita saja. Jadi pendeta itu yakin di surga dewi sampai paling tidak Gus Dur. Itu saking cintanya mereka kepada Gus Dur. Karena rajin sih lah menjalin hubungan dengan siapa. Makanya lalu itu luar biasa. Wong keramat itu jangankan orangnya, foto tek itu sudah. Ada alumni MT di Papua sana, di Manowari. Itu
itu namanya Ustaz Darto. Ya, Ustaz Darto ini merintis pesantren daerah Manokwari. Ya berat karena di Papua gak koyo mang tumuk Mas Mayangan yang burontok gelem ae ya dari gampang merintis pon di Papua. Merintis terus. Nah, sebagai penghormatan itu Ustaz Darto itu memasang fotonya Mbah Hasyim, fotonya Gus Dur, fotonya Dewa Tasir, Yusuf Maskar, nah, suatu hari penduduk asli, suku asli Papua itu apa istilahnya, dihasut oleh satu kelompok radikal. Ini nanti radikal ini nanti akan menang. Akhirnya ratusan mungkin ribuan suku asli itu menyerbu pondoknya Ustaz Darto. Ya betul, Ustaz Darto baru merintis, mungkin santrinya baru beberapa puluh. Akhirnya sembunyi di aula yang ada fotonya. Waktunya kepala suku dan penduduk anak buahnya itu merasa masuk ke aula kayak ini. Ustaz Darto diam dengan ya, takut kan bentar. Tapi begitu memandang ada fotonya Gus Dur, itu berhenti, masukunya itu berhenti. Kita tahu itu ada hubungan apa Bapak dengan Bapak Gus Dur? Beliau guru saya. Beliau guru saya. Akhirnya begitu tahu Ustaz Darto ini santri Gus Dur, walaupun gak pernah ngaji dari Gus Dur. Rono santrian lah dari Tebuireng, ada santri kamu. Begitu tahu kalau ini santrinya betul kepala suku, letakkan senjata, ada panah, tombak, siap kabeh mau nyebut, letakkan senjata. Ini saudara kita, ini saudara kita, ya, ini santri kita punya Bapak Gus Dur, ya, dihormati, dibantu. Kegiatan-kegiatan santri akhirnya dibantu. Jadi kalau rajin silaturahmi dikenal, jika ini rahmatan lil alamin, sampai kayak ngono. Tapi nek diri bid'ah, diri kafir, kakloki kalau wong kafir. Jadi begitulah. Nah, makanya tidak bisa itu dikatakan bid'ah yang tercela selama itu ada ulama salaf yang mengamalkan. Wama, ya, wama, wama utawi perkara taroku kang ninggal sapa salaf kemah dikul wajin lawan saben-saben wajah. Wadihin kang jelas iku layah siku ora sah apa ayakuna yen to ono apa ono iku sunnatan sunnah wala mahmudan lan ora terpuji. Sementara perkara yang ditinggalkan sama sekali oleh ulama, tidak ada yang mengamalkan zaman dulu itu, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sunnah. Ya, bukan sunnah itu karena ditinggalkan oleh para ulama. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi ada yang mengamalkan, tidak bisa disebut bid'ah, ya, ada yang mengamalkan. Tapi ini ditinggalkan sama sekali oleh para ulama salaf, maka tidak bisa disebut sunnah. Ya. Wa ma utawi perkara asbatu kang netepaken sapa salah aslahu ing pokoke ma walam nyarit tan ora temeka anhu saking salah apa filuhu nglakoni ma faqala moko dawuh sapa Malikun Imam Malik iku bid'atun aihia bid'atun. Jadi kalau seperti ini ya ditetapkan oleh para ulama, tetapi ulama tidak mengerjakan, itu kata Imam Malik disebut bid'ah.
kalau tidak dikerjakan. Tetapi ya, li'annahu karena tulis salat iku lam yatruku orang ninggal sapa salat ing illa kejaba li amrin karena perintah indahum yang mungguhe salat fihi ing dalem. Kadang-kadang mereka kayak golongane Pasalama, golongane Yajud Jawa dan sebagainya itu selalu mengatakan kalau ibadah itu ya harus ada perintahnya. Tapi kalau kita ya bertanya kebalikannya, lah mana yang larang? Dalilnya mana yang larang? Itu diwolak-walik ngono tok. Ya. Jadi tidak semua yang baik itu mesti ono dalil. Ya. Nah, kalau misalnya urusan apa soalnya kadang-kadang antum a'lamu bil umuri itu yang dalil kan. Jadi koyo numpak sepeda, pak mobil itu bukan bid'ah karena urusan dunia. Ya kan masalah betul itu. Tapi kalau misalnya mulutan itu kita anggap urusan dunia aja. Terus kata apa sampai? Iya kan? Jadi gak masalah sebenarnya. Udah anggap saja mulutan tahlilan ini urusan dunia kata apa? Ini bukan ibadah, ini tradisi. Perkara ganjaran atau gak urusan itu jauh. Anu mulai. Dijelaskan jelimet-jelimet tambah keluh dewa. Gak usah jelaskan sendiri. Nah, jadi itu kata Imam Malik ya, jadi orang kata. Tetapi waqala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ana apa iku bid'atin bid'ah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Ya. Wa illam yakmal senajan orang lakoni di kelawan ma sapa as-salafu ulama salaf, walaupun tidak dikerjakan oleh ulama salaf itu bukan bid'ah. Kalau senang imam model Imam Syafi'i ini, makanya kita ada rujukan. Plek lah kalau itu dari Imam Syafi'i. Fleksibel. Jadi cocok dengan dia. Oh, NU Muhammadiyah wakil tahlilan yasinan, sholawatan, mulutan, projeban, tapi wakil orang mangannya orang berkati. Pendapat mengatakan ini bid'ah ini kan pendapat yang mengurangi pendapatan. Ya jadi NU kan nemu. Soalnya dimarahi berkah, sering dipakai berkah. Kau yang ngapain ketua PJNU ya jadi ketua PJNU kok guru itu nggak tahu terkonek juga. Ketua PJNU diundang kok mesti lemu awaknya, sementing sehat. Nah kalau lain lemu soalnya penting mah berkah. Nah jadi banyak amalia-amalia NU yang mungkin sebenarnya tidak memerlukan dalil karena itu kebaikan. Kayak misalnya mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi, ya, terus mencintai negeri, nggak butuh dalil. Mosok ngono aja butuh dalil. Ya, sebaik-baik bid'ah itu ya ini gitu loh. Kalau misalnya azan Jumat 2 kali itu yang menetapkan kan bukan itu dari Khalifah Umar 2 kali azan itu. Kecuali yang orang nambahin misalnya sekarang azan Jumat dari 4 kali misalnya, nah itu nemen bid'ahnya kalau itu. Karena penduduk semakin banyak. Dulu kan karena penduduknya semakin banyak, jadi untuk nunggu itu ditambah azan 1 kali lagi. Misalnya wong Jember ini penduduknya tambah wakil, itu adanya dadi ping 4. Akhirnya malah kena sing budal ya. Katanya ada ketiga, katanya ada keempat ya. Nah, jadi begitu. Nah, kalau itu kan sudah jelas. Nah,
bukan bid'ah menurut Imam Syafi'i. Li anna tarkahu karasune oleh ninggal ulama salaf lil amali maring amal, ya, maring amal bihi, ya, kelawan ma iku qad yakunu terkadang ono, ya, apa tarkahu ono iku liudrin krana udzur koma kang ngadeg apa ya udrun bihi kelawan salaf fil wakti ing dalem waktu aulima utawa krana perkara huwa utawi ma iku afdalu luwe utama minhu saking ma asbatu. Jadi terkadang ulama itu meninggalkan ada satu kegiatan yang dia tidak ikuti, tidak dia kerjakan karena terkadang ada sesuatu yang lebih lebih utama. Ya kayak apa ini? Pengajian. Sementara ada rapat yang lebih penting karena kita ini ketuanya misalnya, maka kita tidak dihadiri karena kewajiban kita itu contoh sederhana saja. Jadi bukan karena apa-apa. Mereka tidak kerjakan karena ada sesuatu yang lebih utama. Ya, misalnya perayaan Maulid dengan ngaji, makanya seperti Yaidah itu sebenarnya kau itu keliling-keliling karena bagi beliau bagi Yaidah itu ngaji kalau santri itu luwih utama mengenai keliling-keliling. Ya, tapi ya kadang-kadang dia mau jangan. Saya juga sebenarnya begitu, ada yang ngaji di Kebuiran, cuma hanya kadung ono rutinan ini kan gak mungkin terus saya tinggal, ya, gak mungkin terus saya nggak datang. Ibarat konser itu kalau vokalisnya nggak datang kan buyar. Jadi datang ini ngomong tiap hari Minggu saja, nggak tiap hari saja ini. Cek ngaji di santri-santri juga. Jadi, nah itu karena kayak pondok-pondok lain dari konsol stoknya banyak, stok duriannya banyak ngaji lah. Jadi kan stoknya terbatas terbilang. Ini saya masih mengkader, cek mengkader. Ya, durian dia anak ponaan masih mengkader karena masih muda-muda. Nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya, sekarang kalau saya udah, alhamdulillah sudah ada yang wakil itu. Mudah-mudahan Gus lagi itu. Walaupun cino, tapi wis nuwai ya jadi itu. Nah, jadi begitu. Wal ahkam. Ya. Utawi kira-kira hukum. Ya. Iku makhudatun di alam minas syari'i saking Kanjeng Nabi kang duweni syariat, ya, waqat asbatahu lan netepaken sapa syari' ing. Jadi hukum-hukum itu diambil dari Kanjeng Nabi dan Nabi sudah menetapkan. Nah, kalau Nabi belum menetapkan itu apa? Makanya ada ijma, ada qiyas, itu loh, ada qiyas. Ya. Jadi tidak semuanya itu harus diambil dan kita harus kembali ke Al-Quran, kita kembali ke hadis. Misalnya memahami Al-Quran kalau hadis itu dari mana? Imami sopo kan mesti ada sing belok. Tidak mungkin kita ini ngerti Al-Quran hadis itu terus terima waca depan. Nah, itu akhirnya kuai kalau gitu. Nah itu apa ilmu nih? Gak mungkin kita ini kembali Al-Quran hadis secara murni. Ono majelis jenenge majelis tafsir Al-Quran masih eksis kan, tapi tafsir itu ya tafsir kemenak itu sendiri, bukan tafsir jalan lain, ya, bukan tafsir
sawi dan tafsir apa tafsir kemenak itu repot. Makanya ketika ditantang oleh anak-anak itu, ayo monggo kita ngaji kitab, kayaknya sih mani, enggak bisa mau kitab. Nah jadi diambil dari Kanjeng Nabi. Wahtalafu lan berselisih sapa imah aidon halim fima ing dalem barang lam yaridkan ora tumeka lahu maring ma minas sunnati saking sunnah apa alidun perkara kang bertentangan wala syubhatun lan kesamaran. Faqala moko dawuh sapa Malikun Imam Malik ya iku bid'atun bid'ah. Jadi kalau tidak ada dari Kanjeng Nabi dari sunnah maka itu dianggap bid'ah oleh Imam Malik. Nah, kalau tidak ada kesamaran, tapi samar itu kan artinya syubhat itu kan bisa benar bisa salah, ya bisa halal bisa haram. Namanya samar itu ya remeng-remeng. Waqala lan dawuh sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ono apa ma iku bid'atin bid'ah. Jadi lagi-lagi Imam Syafi'i itu imam kita, belani awake dhewe. Wastanada lan gawe sandaran sapa Asy-Syafi'i li hadisin maring hadis ma utawi perkara taraktuhu kan ninggal ingsun ing malakum marang sira kabeh fa huwa maka utawi ma iku afuwun di ngapura. Ya. Apa yang aku tinggalkan kepadamu itu diampuni, diberi ampunan. Ya, kalau kita itu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak dikasih contoh oleh baginda Nabi itu afuun. Qala dawuh sapa Syekh Zaruk wa ala hadzal iku ing atase mizan sali ikhtilafuhum utawi berselisih para a'immah fi darbil idarati ing dalem gawe kepengurusan organisasi. Jadi membuat kepengurusan dalam organisasi itu bid'ah yang baik. Dulu tidak ada organisasi para nabi misalnya, organisasi para sahabat ada. Jadi nggak ono PBSN, nggak ono pengurus besar sahabat Nabi, nggak ono. Imam-imam mujahidah itu melaku dewe-dewe. Kalau kepengurusannya mulai PB, pengurus besar sampai ranting kalau. Tetapi ini adalah sesuatu yang baik. Ya, kayak NU dibuat kepengurusan mulai PBNU, PWNU, PJNU, LPJNU, ranting NU, anak ranting ini bagus. Diurus saya cek murah mari kalau gak ada pengurus ya NU diurus kalau jika iso piye gitu ya apa mana gak ada pengurus makanya saya selalu mengatakan ngurus NU itu gampang sing angel itu ngurusi pengurus bisa itu jadi ketua PJNU dari merawat jadi ngurus NU itu gampang sing angel iku ngurusi pengurus. NU iku organisasi digawa ngalor yo ngalor digawa itu soalnya organisasi mati tapi belum tentu dengan pengurus diajak ngalor ngidul golek dhewe ya. Nah, itu sing angel iku ngurusi pengurus. Jadi ojo dianggap enak jadi ketua PGN melu. Makanya bulan ini pokoknya kita belum betul ya. Nah, masalah, ya mau salah betul ya.
betul itu kan memberi saya, memberi kita itu kunci. Di dunia ini masalah itu ada dua macam. Yang pertama masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan itu solusinya nggak usah dipikir. Kenapa? Karena bisa diselesaikan. Yang kedua masalah yang nggak bisa diselesaikan, solusinya yo nggak usah dipikir, nggak bisa diselesaikan. Kesimpulannya Sama solusinya, gak usah dipikir. Lah dewe mikir masalah yang nggak bisa diselesaikan. Setruk ketua BJN loh ya. Ya biarlah yang menyelesaikan itu orang-orang yang bikin masalah, mulai kok repot. Nah enak ala Gusdur, ditiru, tak tiru kan. Jadi membuat kepengurusan organisasi itu perkara yang bagus. Ayo coba ngomong bid'ah. Wong sing bid'ah itu ya organisasi ini ya. Wa dzikri lan dzikir bil jahri kelawan banter wal jam'i lan kumpul wa du'ai lan dungo. Zikir dengan suara yang keras, dengan berkumpul dan juga membaca doa misalnya setelah sholat, wirid setelah sholat. Itu gak apa-apa. Dene sing gak banter ya gak masalah. Sing masalah itu sing gak zikir, sing gak sholat, sing gak zikir. Nah itu perkara itu gak kumpul. Warada krana tumeka bil hadis sing dalam hadis apa at-tarhibu dedemen perkara yang membuat kita semangat, perkara yang membahagiakan. Targhib fihi ing dalam fihi ing dalam darbil idarah ila akhiri walam yarif lan ora tumeka ya anis salafi saking ulama salaf apa fi'luhu ngelakoni darbul idarah walaupun dulu itu tidak ada kepengurusan organisasi. Apa sekarang kita bikin organisasi yang pengurusan ini kayak KTT lah kita pengurusannya ya. Nah, jadi rapi. Kalau pengelola dewi-dewi yo gak iso. Karena ini ayo kayak KTT terus ada yang undangan sing teko ya aku tok kan iki. Kayak sing keru. Tapi kalau organisasi ini ono undangan, ono subuhan, macam-macam. Ya. Summa kullu qailin nuli utawi saben-saben wong kang ngucap. Ya, iku layakunu ora ono sapa kullu qail ana iku mubtadi'an wong kang gawe bid'ah indal qaili mungguhe wong kang ngucap di muqabilihi kelawan kaul kang bandingi al-qail membandingi qail bima kelawan barang adahu kang nekani ing qail apa ijtihadi qail alladzi la yajuzu kang ora menang apa ta'addi nglewati ijtihadi qail. Artinya semua itu sudah berdasarkan ijtihad. Gak mungkin wong itu gawe atau ngamal suka ono dasar tidak berijtihad itu tidak mungkin. Wala yasih ora sah lahu kadue al-qail. Jadi ada qail, ada al-qail. Apa al-qaulu pendapat bibutlani muqabili kelawan batale bandingane ko al-qail liyami subhatihi krana ngadeke krana berdirine subhate al-qail. Jadi tidak boleh kita ini membatalkan
kalau ada perkara yang bisa menjadi pembanding, kayak tahlilan misalnya, terus dibanding ada bandingannya, mereka punya yang apa, yang wajib terhadap orang yang sudah meninggal itu ya memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, selesai. Jadi koyok tahlilan itu bandingannya tidak seperti itu. Kalau doanya orang yang hidup itu tidak sampai kepada mayit, nah kita ini kalau nyolati kan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Apakah doa kita itu juga tidak akan sampai? Jadi bukan begitu. Ya, tahlilan itu sing sampai itu ya dongone. Kalau orang meninggal sudah tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup, tidak ada lagi misalnya badal haji, badal umroh, tidak ada. Kan kadang-kadang orang yang sudah meninggal itu dibadal haji kan itu kan bisa. Ya berarti kamu gunanya badal haji barangnya. Kalau orang yang meninggal itu sudah tidak mendapatkan manfaat yang masih bisa memberikan manfaat dan masih hidup itu pada orang yang sudah meninggal sekalipun. Walau gila lan namun diucapaken apa bidzalika kelawan kono lan la'anda apa yang tinekani ila tabdil ummati maring ngarani bil ayat umat kulliha ya sekabehane umat. Maka ketika diucapkan walau kila bidzalika la'adda, ketika itu diucapkan batal, maka itu bisa jadi menjadikan amalan orang tersebut menjadi seperti bid'ah, padahal tidak seperti itu. Waqad urifa wa ma'al bisawab al-Fatihah. Apabila ada kata-kata tidak berkenan di hati, adanya semuanya mohon dimaafkan. Wa akhirana adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.